Waalaikumsalam. Monggo Bu Nuris. Sehat. Ini Bu Nuris. Ini kan program supervisi. Dan jadwalnya untuk Bu Nuris adalah besok. Besok jam keempat supervisi pelajaran IPA. Materinya apa ya? Sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya. Oke. Terima kasih Bu Nuris. Terima kasih Ibu. Insya Allah saya akan siapkan sesuatunya untuk besok supervisi. Oke. Terima kasih Bu Nuris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk supervisi saya sudah siap. Monggo kalau saya. Oh, terima kasih Bu Nuris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan memimpin berdoa. Billahi minasyaitonir rajim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku semua, bagaimana hari ini kabarnya? Baik. Coba sebelum kita memulai, coba tengok teman kalian. Apakah ada teman kalian yang tidak berangkat hari ini? Kira-kira siapa? Ya, mudah-mudahan kalau misalkan teman kalian lagi sakit, mudah-mudahan kita doakan. Mudah-mudahan besok atau segera sembuh dan besok bisa kembali lagi belajar bersama dengan kita. Allahumma amin. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, coba hari ini biar lebih semangat lagi. Masih ingat dengan tepuk semangat? Coba gimana? Tepuk semangat. Oke, sekarang begini. Kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Nanti kita itu akan belajar mengetahui sifat-sifat cahaya itu seperti apa. Dari tujuan pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang sifat-sifat cahaya dan diharapkan kalian itu bisa mengetahui bermacam-macam sifat-sifat cahaya. Kemarin kita sudah belajar tentang cahaya atau sumber cahaya. Coba sebutkan sumber cahaya itu apa saja ya? Oke, matahari. Ada lagi? Oke, lampu. Senter, ada lagi? Oke, ya, apa? Itu sumber cahaya. Kalau tidak ada cahaya, bagaimana kita? Apakah kita bisa melihat benda-benda di sekitar kita? Oke, cahaya yang paling terbesar yang dapat dihasilkan itu adalah cahaya dari matahari. Maka kalau siang matahari keluar menampilkan cahayanya beserta panasnya, kita itu dapat melihat alam sekitar. Oke, kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Pernah dengar nggak sifat-sifat cahaya itu?
Belum. Oke, sekarang kita lihat sifat-sifat cahaya. Itu sebenarnya kalau dilihat dari gambar ada berapa ya? Ada 4 gambar, ya. Ada 4 gambar. Kita akan menjelaskan dari satu persatu gambar tersebut. Nanti kita akan melihat, oh ternyata sifat-sifat cahaya itu seperti itu. Oke, kita lanjut. Cahaya yang pertama, sifat-sifat cahaya yang pertama itu adalah cahaya dapat merambat lurus. Kita lihat gambarnya. Pembuktiannya, kalian itu dapat membuktikan bahwa cahaya itu dapat merambat lurus itu dengan apa ya? Nah, yaitu dengan kalian bisa ada 3 karton yang dilubangi. Ya, ada 3 karton yang dilubangi sama, berdirikan sama sejajar, satu ada lilin yang menyala. Sebelah sini kalian itu melihat dari lubang. Apakah akan terlihat cahayanya? Iya, kalau apakah lubangnya itu sejajar, maka itu akan terlihat. Ya. Tapi kalau misalkan satu karton yang di tengah itu digeser, lubangnya tidak sejajar, maka cahaya lilinnya tidak akan terlihat. Contoh lagi, ini apa namanya? Senter. Kalau misalkan Bu Guru, nah ini namanya satu, lurus, tidak bengkok ya. Ya, ini namanya berarti cahaya itu merambat lurus. Kalau seperti ini tidak kelihatan. Maka kalau misalkan lubang itu akan kelihatan. Tuh. Ini ya, ini berarti sifat cahaya yang pertama itu adalah merambat lurus. Kalau lurus, gitu ya. Yang kedua ada lampu kendaraan. Ini yang biasa yang punya mobil sendiri tahu ya. Kalau enggak ya motor. Cahayanya itu kalau sudah dinyalakan akan lurus. Nggak mungkin ketika motor dinyalakan lampunya bengkok ke sana. Kecuali kalau lampunya yang salah peletakan. Selanjutnya contoh dalam kehidupan sehari-hari ada mercusuar. Itu bukti bahwa cahaya itu adalah merambat lurus. Selanjutnya, sifat cahaya yang kedua yaitu menembus benda bening. Bagaimana pembuktiannya? Nah, ada sebuah gelas, maaf ya Mbak, pinjam. Ini ada gelas. Gelasnya bening apa gelap? Oke, kalau misalkan di cahaya itu akan terlihat. Mbak pegang seperti ini. Pinjam kertasnya. Oh, ya. Ini. Pegang kayak gini. Nah, maka akan tembus apa tidak? Tembus. Maka benda bening itu bisa menembus cahaya. Nih. Tuh ya. Jadi terlihat jelas kalau benda-benda yang bening itu cahaya itu dapat menembus atau ditembus dalam benda bening. Sekarang kalau dalam benda-benda yang bisa menembus atau ditembus cahaya itu namanya benda bening. Ini contohnya. Ini ya, kalau di center itu akan jatuh, lihat. Terlihat kan? Nah, itu. Terus apalagi? Banyak ya? Atau misalkan tadi gelas, plastik. Nah, ini ya disebut benda-benda yang dapat ditembus cahaya itu disebut dengan benda bening. Selanjutnya, ini contohnya ada gelas bening, air, gitu ya, plastik. Nah ini. Terus kalau benda-benda yang tidak dapat ditembus cahaya itu namanya benda gelap. Contoh benda gelap. Ini benda gelap apa bening ya, Mas Mbak? Sampai sana nggak cahayanya? Enggak. Tuh sampai sini tuh. Enggak. Kalau kayak gini terlihat ya cahayanya, tapi kalau yang ini tidak. Maka ini dinamakan dengan benda gelap. Benda yang tidak dapat ditembus cahaya, terhalang oleh benda ini. Banyak contohnya benda gelap. Ada buku, ada apa lagi? Ya, bisa menyebutkan nih, ada tembok. Kalau kayak gini, sebelah sana kira-kira ada cahayanya enggak ya? Enggak ada. Ada, yaitu cahaya
Hari. Kalau kayak ini di sana sebelah sana tidak ada cahaya senter. Oke. Ada papan, kayu, batu. Oke, sekarang tadi ya, cahaya dapat menembus benda bening. Itu sifat yang kedua. Sekarang, sifat yang ketiga. Cahaya dapat dipantulkan. Kira-kira apa ya pembuktiannya? Adakah cermin? Mbak, Mas, pinjem cermin, ambil cermin. Oke. Terima kasih. Ini ada cermin. Ya, pembuktiannya. Ya. Cermin ini dapat memantulkan cahaya. Kalian juga dapat dipantulkan. Ada fotonya kalian? Ada kembarannya ya. Nih. Itu lihat. Ketika ada cahaya, ya, ada cahaya dihadapkan ke cermin, maka ada pantulannya, itu dilihat di atas. Ada ya? Nah, ini membuktikan bahwa cahaya itu dapat dipantulkan. Tidak hanya cahaya, coba. Tadi mbaknya ada kembarannya? Ada, ini kan ya? Nah, itu berarti dipantulkan. Ini ya, nih cermin. Jadi cahaya itu dapat dipantulkan. Oke. Selanjutnya, pemantulan cahaya atau jenis pemantulan cahaya itu terbagi menjadi dua. Kira-kira apa ya? Pemantulan. Apa yuk? Pemantulan apa? Yang pertama adalah pemantulan baur atau difus. Ya. Tadi pemantulan itu terbagi menjadi dua, yaitu pemantulan baur. Yang pertama, apa itu pemantulan baur atau difus? Yaitu pemantulan yang terjadi ketika cahaya mengenai permukaan yang tidak rata atau bergelombang. Tuh ya. Nih, kita lihat. Tuh. Cahaya datang maka akan beberapa menuju arahnya, tidak langsung lurus. Kalau yang cermin lurus, seret. Kalau yang baur itu arahnya ketika cahaya mengenai benda maka arahnya akan kemana-mana. Nih, contohnya pemantulan baur. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa lihat batu, bisa apa? Lihat tumbuhan. Kira-kira matanya silau enggak? Nah, itu. Maka itu dinamakan dengan pemantulan baur. Pemantulan yang tidak mengenai benda yang tidak rata. Ketika kita melihat tumbuhan, itu tidak mata kita tidak silau. Ketika kita melihat gunung, juga matanya tidak silau. Maka itu dinamakan dengan pemantulan baur, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jenis pemantulan yang kedua yaitu pemantulan teratur. Contoh tadi, cermin. Nih. Maka ketika lurus ini, maka akan lurus ke sana. Ini adalah pemantulan teratur, ya, atau pemantulan yang terjadi karena cahaya mengenai permukaan yang rata atau licin, ya. Seperti apa? Seperti cermin. Jadi cahayanya langsung lurus, ketika ke sini lurus. Gitu ya. Nih, kita lihat gambarnya tuh. Jadi lurus. Beda dengan yang tadi. Kalau tadi yang baur kan cahayanya menyebar. Kalau yang ini lurus, satu arah. Gitu ya. Ini cermin. Siapa itu yang lagi bercermin? Yang jelas anak perempuan ya, karena gambarnya itu adalah berjilbab. Itu jadi mantul. Ketika kita bercermin, wah, kita lihat wajah kita. Gitu ya. Pagi-pagi kalian lihat wajah, sisiran rambutnya biar bagus berangkat sekolah. Nah, itu. Itu namanya pemantulan teraturnya, ya. Pembuktiannya ini ya, cahaya, ya, cahaya dapat dibiaskan. Ini yang keempat apa ya?
Oke, maaf ini salah. Cahaya dapat dibiaskan itu harusnya nomor 4. Pembuktiannya adalah pensil. Nih ya. Pensil ini jika dikasih air, coba Mbak kita buktikan apakah benar. Minta airnya. Kasih air. Ya. Yuk. Air yang banyak. Nah. Oke, terima kasih. Ini ada air dalam gelas, ya. Kalau kita masukkan, dari situ apakah akan terlihat seperti apa? Apakah lurus? Apakah bengkok? Apakah gimana? Bengkok. Nah ini namanya pembiasan apa? Ya, cahaya dapat dibiaskan. Kalian ini ya, ini pembuktian. Pensil itu akan terlihat patah. Ya, karena adanya peristiwa pembelokan. Itu ya, pembelokan cahaya. Ini ya, yang setelah melalui medium rambat yang disebut dengan pemantul, pembiasan cahaya. Ini ya, jadi ini bukti bahwa cahaya itu dapat dibiaskan. Artinya bahwa ini. Atau juga kalian kalau lihat danau, danau yang bening atau sungai, kalian ngaca. Atau kalian lihat itu akan terlihat dangkal. Itu ya, atau terlihat apa ya? Cetek ya. Dangkal itu ya. Kalian, nah itu bisa juga itu. Nah, ini contohnya ya, bahwasanya taruh sini dulu ya. Nah, itu Bu Guru sedikit jelaskan tentang sifat-sifat cahaya. Tadi sifat-sifat cahaya itu ada 4. Yang pertama, apa yuk Mbak? Oke, yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Jadi sifat-sifat cahaya ada berapa ya Mas? Oke, ada 4. Itu yang kita pelajari hari ini, yaitu cahaya. Itu ada gambarnya. Ini gambar yang pertama itu adalah cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, dan cahaya dapat dibiaskan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita nanti kalian coba membuktikan benda-benda apa saja yang dapat menembus benda bening. Yang dapat ditembus cahaya, maaf. Ada yang ditanya? Nah, kalau enggak, kita coba kalian tuh diskusi. Sudah ada bahan-bahannya? Sudah ada senternya setiap kelompok? Coba nanti kalian di sini berilah centang yang benda yang dapat ditembus cahaya dan benda yang tidak dapat ditembus cahaya. Nanti diconteng. Kalian buktikan itu. Ada aqua, ada apa namanya? Cover buku berwarna. Ini ya. Nih. Sebelah sana, Mas. Itu. Ya, ini minta tolong, Mbak, dibagi yang sebelah sana. Ya. Diskusikan sama temanmu, ayo dipraktekkan. Ya, dipraktekkan sama teman sekelompok kalian. Dibuktikan pakai itu, Mas. Dibuktikan pakai ini. Ya. Ya, mana sini nih ya? Nah, ya dibuktikan. Kamu buktikan satu dulu. Mana yang buku? Bukunya ambil. Ya. Yuk. Bukunya ambil. Nah. Ini diambil aja. Ini kalengnya satu aja ini. Ini di sini. Nah.
Udah ditulis kelompoknya udah, tinggal ini aja, buktikan mana padanya. Ini. Ya. Terus buktikan ini dari mana dulu? Buku. Nih. Yuk coba kamu pegang kayak gitu. Nah, tembus nggak dari sini? Tembus nggak? Nggak. Kalau nggak berarti yang lain melihat. Tembus nggak? Nggak. Ya berarti tidak. Nah, yo yang lain melihat, satu praktek, satu yang lain mengamati, satu menulis hasilnya. Enggak. Ya, enggak ya enggak. Yang betul, yang betul. Enggak. Kesini aja nggak apa-apa, sini sini. Sini. Nah, ini kayak gini. Nanti kan ke tubuhmu. Kamu berdiri. Nah, tubuhmu ada cahayanya enggak? Jangan lihat ke sini. Sini. Enggak. Iya. Ya. Apa? Itu yang itu. Yang B. Nah, yang. Ya. Oh iya ya. Bagusnya itu. Diambil. Bisa nggak ambil itu? Ya. Diambil. Nah, ya. Es. Ya. Enggak, cuma 6 dong. Lihatnya tembok kayak gini. Lihatnya. Lurus. Kayak gini. Nah, karena ada cahaya enggak? Ya. Tadi yang ini. Tembus enggak tadi? Ya, selesai. Sudah, Mas? Tinggal lihat itu aja yang di atas kan hasilnya ada. Oke. Sudah? Ya, nanti. Sudah semuanya? Ada yang sudah? Kalau sudah coba Mbak Najwa atau kelompoknya Najwa disampaikan hasilnya. Yang benda yang tembus cahaya dan benda yang tidak tembus cahaya itu apa saja? Oke, terus kelompoknya sini, yuk Mbak, dibaca, berdiri. Oke, terus selanjutnya, anak laki-laki kelompoknya, mau yang mana? Ini, itu, ini, ya. Siapa yang mau dibaca? Benda yang dapat ditembus cahaya dan benda yang tidak dapat tembus cahaya. Berdiri, sambil berdiri.
Oke, telah membuktikan bahwa benda-benda itu ada yang dapat ditembus cahaya dan ada yang tidak dapat ditembus cahaya. Coba, Mbak, tadi ini adalah hasil dari kelompoknya. Coba kita bareng-bareng koreksi, yuk. Buku itu tembus cahaya apa tidak? Oke. Kardus? Botol bening tembus cahaya? Oke. Plastik bening? Oke. Gelas bening? Kaleng bekas? Sama cover buku berwarna? Nah, ini antara bingung antara ya. Cover berwarna itu tidak tembus cahaya. Itu ya. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang sifat-sifat cahaya. Kalian sudah membuktikan tentang benda-benda yang dapat ditembus cahaya dan benda-benda yang tidak dapat ditembus cahaya. Oke, sebelum ini apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Nanti kalian kalau sudah sifat-sifat cahaya sudah selesai, Bu Guru kasih tugas di rumah. Di situ kan ada 4 sifat-sifat cahaya. Coba kalian di rumah buktikan tentang bahwa cahaya dapat dipantulkan. Kalian di rumah coba praktek ya, bahwasanya saya tadi di sekolah belum yakin loh. Nah, kalian di rumah coba praktekkan bahwa cahaya itu dapat dipantulkan. Itu ya tugasnya buat kalian untuk hari besok selanjutnya. Oke, kalau sudah selesai, coba tepuk semangat. Oke, pembelajaran kali ini kita cukupkan. Kita belajar bersama tentang kalian sudah membuktikan dengan cara kalian mempraktekkan pembuktian cahaya dapat menembus benda, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya dapat merambat lurus. Dari Bu Guru, kita ketemu next minggu depan ya. Dari Bu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk supervisi yang sudah dilaksanakan, yaitu tadi kita belajar tentang sifat-sifat cahaya dan metodenya diskusi dan percobaan. Untuk diskusi dan percobaan itu bagus sekali sehingga anak-anak paham. Untuk percobaannya tidak hanya satu kali, tidak hanya menerobos benda bening, tapi ada beberapa yang harus disampaikan karena anak-anak biar paham. Jadi sifat-sifat cahaya itu apa saja itu. Kemudian tadi sudah bercobaan, diskusi, kemudian menyampaikan kepada teman hasil-hasil dari diskusi tersebut. Terus kekurangannya yaitu setiap pembelajaran itu ada remedi dan supervisinya. Tapi tadi belum. Kalau Bu Nuris menanggapinya mungkin ini mari kita diperbaiki bersama-sama agar anak-anak kita tentunya paham semuanya yang kita sampaikan. Terima kasih Ibu. Kalau sudah, saya akan kembali ke kelas saya. Terima kasih. Baik. Ya, sama-sama terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.